Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maheswari Alfarita Paramesti dari kelas B4 Transportasi Laut Polbit, nomor absen 11 dengan NIT 0820011204. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman framework Django. Nah, dalam video ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih kita dapat membuat project atau pemrograman itu sendiri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan arti dari Python, Django, dan Sublime Text yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Jadi, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dapat digunakan di berbagai platform dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode dan merupakan salah satu bahasa populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan Internet of Things. Selanjutnya yaitu Django. Django adalah sebuah kerangka kerja full stack untuk membuat aplikasi web dengan bahasa pemrograman Python. Django juga merupakan kerangka kerja Python web tingkat tinggi yang dapat melakukan pengembangan aplikasi dengan cepat dan memiliki desain pragmatis yang bersih. Dan yang terakhir ada Sublime Text. Sublime Text merupakan suatu text editor yang sering digunakan oleh programmer, khususnya seorang web developer. Aplikasi ini menjadi suatu yang sangat penting bagi web developer sebagai senjata coding. Banyak web developer yang menggunakan aplikasi Sublime Text untuk mendukung website mereka. Warna dari tulisan coding yang sangat variasi dan interaktif tentu sangat menarik. Itu juga digunakan dari Sublime Text. Langsung aja yuk ke tutorialnya. Jadi, di sini saya menunjukkan ke kalian tentang project Django yang sudah saya buat dengan teman-teman saya, yaitu tidak lain kelompok 1. Ini merupakan hasil project yang sudah kami buat. Kebetulan kita mendapatkan konsep tentang wisata yang ada di Indonesia nih, teman-teman. Sehingga kita sudah mengedit logo, edit HTML, dan teks yang ada pada halaman ini. Yang ada pada layar kalian kali ini merupakan halaman beranda, teman-teman. Nah, kita juga bisa menambahkan halaman lain seperti beranda, tentang, dan hubungi kami. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat project Django itu sendiri, kita harus melakukan instalasi Python nih, teman-teman. Untuk instalasi Python, kalian dapat menginstal atau mendownload Python melalui link yang sudah saya tuliskan pada link description. Setelah menekan link yang sudah saya tuliskan pada description box, kalian akan langsung terarah pada browser, dan link yang sudah saya berikan tersebut bisa langsung mendownload install aplikasi Python versi 3.7.3, teman-teman. Setelah aplikasi Python terinstall, kita akan langsung membuka aplikasi tersebut. Nah, di laptop saya aplikasi ini sudah terpasang, jadi munculnya seperti ini ya, teman-teman. Setelah selesai dengan instalasi Python, kita akan langsung install Django nih, teman-teman. Nah, gimana sih cara install Django itu sendiri? Jadi, kita akan langsung ketik Windows plus R dan akan muncul seperti itu. Kita ketik cmd, langsung muncul seperti ini, teman-teman. Sebelum menginstal aplikasi Django, kita harus update PIP terlebih dahulu, teman-teman. Caranya yaitu dengan mengetik Python min pip install min upgrade PIP. Setelah selesai, kita tunggu sampai proses upgrade PIP selesai. Karena saya telah mengupgrade PIP ini sebelumnya, jadi hasilnya keluar seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman belum pernah menginstal atau mengupgrade PIP itu sendiri, tampilannya akan berbeda. Tampilannya akan terlihat seperti ini, teman-teman. Setelah selesai dengan upgrade PIP, kita akan melakukan instalasi aplikasi Django. Yaitu caranya dengan mengetik PIP install Django, lalu kita enter, teman-teman. Setelah kita klik enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, hasil seperti ini hanya muncul jika kita sudah pernah menginstal aplikasi ini sebelumnya. Jika teman-teman sebelumnya belum pernah menginstal aplikasi Django, hasilnya akan berbeda ya, teman-teman.
hasilnya akan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah aplikasi Django kita sudah benar-benar terinstall atau belum. Caranya yaitu mengetik Django min-admin spasi min version lalu enter. Lalu kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, sudah keluar teman-teman. Jadi Django sudah terinstall di laptop saya. Dengan begini dapat diartikan jika instalasi Django sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan atau membuat project Django-nya. Setelah penginstalan Django selesai, kita akan memulai untuk membuat projectnya. Jadi caranya adalah dengan mengetik Django min-admin start project. Start project ini sendiri artinya kita membuat sebuah project baru ya teman-teman. Setelah mengetik start project, kita akan menyantumkan nama dari project yang akan kita buat. Nah, nama ini sendiri itu dapat terserah ya teman-teman, dapat kalian ketik semau kalian. Untuk project saya, karena ini adalah tugas UTS, jadi saya namakan UTS teman-teman. Langsung kita ketik saja UTS kelompok ya teman-teman. Langsung kita enter ya teman-teman. Habis itu keluar seperti itu, menunjukkan bahwa template UTS kelompok 1 sudah ada teman-teman. Setelah itu kita akan mengarahkan project ini yaitu dengan cara CD UTS kelompok 1 lalu enter. Nah, jika sudah begini, project sudah terarah teman-teman. Setelah itu, untuk menjalankan project, kita bisa mengetik perintah python manage.py run server. Lalu kita enter. Nah, jika seperti ini, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika keluar seperti ini, kita akan membuat migrasi terlebih dahulu agar project dapat dijalankan. Untuk menjalankan migrasi, kita bisa langsung menekan Ctrl+C dan menjalankan perintah python manage.py make migration ya teman-teman. Oke, setelah kita ketik begitu, kita akan migrate terlebih dahulu ya teman-teman dengan mengetik python manage.py migrate. Lalu kita enter dan kita tunggu sampai proses selesai. Jika sudah begini, berarti proses migrasi telah berhasil dilakukan. Lalu kita akan menjalankan project kita dengan kembali mengetik python manage.py run server. Setelah itu kita enter, dan jika muncul seperti ini, tandanya kita sudah berhasil teman-teman. Nah, jika diperhatikan dalam CMD tersebut terdapat sebuah HTML. Nah, kita akan langsung mengklik HTML tersebut atau kita bisa mengcopy paste dan mengarah ke web browser kalian masing-masing teman-teman. Setelah kita enter, maka tampilan web akan menjadi seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa penginstalan Django sudah selesai. Nah, tugas kita yaitu kita harus menambahkan template di web ini teman-teman. Jadi agar web ini terlihat lebih menarik dan memiliki fungsi. Kita juga bisa mengedit web ini menjadi lebih menarik untuk dilihat. Setelah Django selesai, kita dapat melakukan instalasi ataupun download Sublime Text ya teman-teman untuk editor teks itu sendiri. Link download Sublime Text juga akan saya sertakan di description box ya teman-teman. Kita copy lalu kita pindahkan ke browser ya. Mungkin saya tidak menjelaskan proses instalasi itu tersebut karena itu memang cukup mudah ya untuk dipahami. Selanjutnya kita akan mengedit atau membangun aplikasi Django menggunakan templates. Sebelum itu kita akan mendownload dulu templates yang akan kita gunakan. Link ada di box description ya teman-teman jika kalian ingin download.
Lalu kita akan mengcopy paste link tersebut di browser untuk mendapatkan templates tersebut. Link ini akan otomatis menunjukkan kita kepada Google Drive yang sudah berisi templates ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendownload file bidang segitiga. Karena saya sudah mendownload, jadi saya akan skip step ini ya teman-teman. Setelah ini kita akan langsung membuka folder yang telah kita download. Namun sebelum itu kita harus mengekstrak dulu file ini karena file ini masih dalam format WinRAR. Caranya yaitu dengan klik kanan lalu kita pilih extract here atau extract di folder ini. Setelah itu kita akan menunggu untuk pengekstrakan file tersebut. Ketika template sudah di-download, mari kita cek satu persatu file yang ada di dalam folder bidang segitiga yang telah kita download tersebut ya. Setelah kita klik index, maka tampilan akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, tugas kita adalah untuk merubah web ini menjadi semenarik mungkin sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Nama web pun juga bisa kita edit loh teman-teman. Lalu item-item yang ada di sini juga dapat kita edit sesuai keinginan kita masing-masing. Selain item, di sini juga terdapat bermacam elements, diantaranya yaitu home, ipsum, variants, dan lain-lain. Elements ini pun juga kita bisa rubah sesuai keinginan kita. Keren bukan? Oke, lalu selanjutnya kita akan mengecek untuk generik. Nah, setelah kita klik generik akan tampilan seperti ini. Pastinya nanti kita juga bisa edit. Lalu kemudian untuk elemen kita cek dan akan keluar seperti ini teman-teman. Nantinya juga akan kita edit sedemikian rupa. Untuk cara mengeditnya, kita bisa mengimport file-file yang ada dalam bidang segitiga ke dalam Sublime Text untuk mempercantik itu sendiri. Pertama, kita akan membuka Sublime Text terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita klik New Windows ya teman-teman, dan itu akan terlihat seperti ini. Lalu kita full size-kan saja agar gampang. Langkah selanjutnya yaitu kita klik file dan open folder, lalu kita pilih templates yang telah kita download tadi. Setelah kita import, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Jika kita klik elements, akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini untuk generik dan juga index. Sekarang kita bisa mulai mengeditnya teman-teman. Kita akan mulai melalui index terlebih dahulu ya. Seperti yang dilihat, ini masih seperti tampilan awal yang tadi ya teman-teman. Nah, gimana sih cara merubahnya? Oke, langkah pertama yaitu yang pertama di situ ada title. Nah, ini adalah judul ya teman-teman. Di sini kita bisa mengedit sesuai dengan nama yang kita mau. Nah, karena di sini saya berasal dari kelompok 1, jadi saya akan memberi judul project saya menjadi kelompok 1. Nah, jika diperhatikan di sini juga ada header. Kita juga bisa loh mengedit header itu sesuai dengan kemauan kita. Oh iya teman-teman, setiap mengedit jangan lupa klik Ctrl S ya agar tersimpan. Setelah kita mengganti titlenya, kita akan cek ke websitenya dengan merefresh website tersebut. Nah, bisa kita lihat sendiri kan, namanya akan menjadi kelompok 1. Untuk Phantom dan item-item lainnya, kita juga dapat mengubah di sini. Seperti yang kita lihat di sini ada Phantom. Nah, ini akan saya rubah menjadi pariwisata karena kelompok saya mengusung tema tentang pariwisata. Kalian juga bisa mengedit sesuai keinginan kalian loh.
Dan untuk logonya ini kalian juga bisa ganti loh. Kita lihat di sini ada image-nya. Ini adalah logo s.fg, maka jadi ini adalah folder yang kita arahkan ke sini ya teman-teman. Mungkin kalian bisa mengganti dengan logo ini, Fixa tuh. Tampilannya akan seperti ini. Kita coba ya teman-teman. Kita ubah saja line 25 menjadi pic01.jpg. Ini sesuai dengan list yang ada di samping ya teman-teman. Lalu kita ketik Ctrl S. Lalu kita cek di web dan merefresh web tersebut, dan tara, logo sudah terganti teman-teman. Phantom pun juga sudah berubah menjadi pariwisata loh. Mudah kan? Lalu kita akan mengubah yang this is Phantom ya teman-teman. Caranya juga sama, tinggal kita ganti aja teks tersebut menjadi teks yang kita inginkan. Di sini saya contohkan dengan merubahnya menjadi destinasi pariwisata Indonesia. Kalian bisa merubah sesuai keinginan kalian. Setelah selesai, kita bisa mengklik tombol Ctrl S, lalu kita cek lagi di web tersebut dengan merefresh web tersebut teman-teman. Maka tampilan tersebut akan menjadi seperti ini. Sekali lagi sangat mudah bukan? Kita pun juga bisa mengarahkan ke generiknya teman-teman. Nah, langsung kita buka aja file generik yang ada di Sublime Text. Untuk awalan yang ada pada generik, kita samakan menjadi pariwisata. Lalu kita Ctrl S dan kembali pada web generik, dan kita merefresh web tersebut, dan sudah terubah menjadi pariwisata kan teman-teman. Jadi pada Sublime Text ini kita bisa mengkreasikan dari mulai indeks kita, generik kita, maupun elements kita. Oke, jadi kali ini saya akan menunjukkan ke kalian project yang telah saya buat. Nah, ini pertama-tama kita close dulu ya teman-teman. Nah, kita close semua ya, mulai dari web dan Sublime Text itu sendiri. Lalu saya tampilkan hasil dari project yang sudah saya buat. Baiklah, jadi ini saya sudah membuka project yang telah saya selesaikan sebelumnya bersama dengan kelompok saya tentunya. Nama project yang telah saya buat yaitu tugasku. Jadi di sini saya sudah mengedit bagian indeks ya. Ini pada halaman beranda seperti yang sudah kita pelajari tadi, di mana kita bisa merubahnya menjadi pariwisata, dan untuk judulnya pun sudah saya rubah menjadi Wonderful Indonesia. Ini sudah saya edit menjadi sedemikian rupa teman-teman. Ini juga saya telah mengedit tentang beranda, tentang, dan lain-lain. Kemudian untuk halaman generik juga sudah saya edit menjadi sedemikian rupa, di mana titelnya saya samakan pariwisata dan juga Wonderful Indonesia. Di sini saya juga mengganti logonya agar jadi lebih menarik, dan juga saya memasukkan beberapa elemen lainnya. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai Sublime Text, Django, dan Python ini, saya akan menyertakan e-booknya di link description ya teman-teman. Untuk elemen pun saya juga sudah mengeditnya menjadi demikian rupa. Masih sama tentang pariwisata dan Wonderful Indonesia tentunya. Saya juga merombak elemen-elemen lainnya agar lebih menarik lagi ya untuk dilihat. Lalu setelah selesai, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini sangat menarik kan teman-teman dibanding dari template yang sudah kita download tadi. Dari logo, nama, items, dan lain-lain sudah kita ubah jadi sedemikian rupa agar lebih menarik lagi untuk dilihat ya. Di project yang saya buat ini ada destinasi wisata Labuan Bajo, Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, dan juga Likupang yang tentunya sangat menarik untuk dikunjungi. Tentunya ini dapat kita ubah pada file index HTML ya teman-teman. Setelah itu kita akan melihat pada beranda. Berandanya ini ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri.
Lalu kita juga dapat melihat elemen lainnya. Dan sekarang saya akan melihat elemen tentang ya teman-teman. Jika kita klik halaman tentang, maka akan keluar seperti ini teman-teman. Sangat keren bukan? Lalu yang terakhir kita akan melihat elemen tentang hubungi kami. Di sini saya sudah mengupload beberapa foto dari anggota kelompok kita, yaitu kelompok 1. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan foto-foto yang telah saya upload. Menarik bukan? Ini merupakan foto dari anggota kelompok saya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan dan pembangunan Django menggunakan template. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa membaca lebih lanjut pada ebook yang sudah saya lampirkan di link description. Sementara itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan malas belajar.